Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 155-156. Atau episode 181-182, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Kakak, apakah kamu pikir aku masih tidak tahu apa-apa tentang kamu? Ucap Dewa Guntur tersenyum, aku masih ingat kembali selama Nirvana Agung, kamu dan aku masih muda, dan kami bertemu dengan bahaya berkali-kali. Bahkan dalam situasi yang paling mengerikan, kamu selalu membuat hal yang mustahil menjadi mungkin, ucap Dewa Guntur. Jangan menyanjungku, kata Hong. Biarkan saja, kakak, biarkan mereka melihat keterampilan kita manusia dari bumi. Kata Dewa Guntur, Luo Feng juga mengantisipasi, mengawasi Hong. Hong memandang Dewa Guntur sebelum berbalik untuk melihat Luo Feng. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik, ucap Hong sambil menunjukkan senyum. 3 dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang berhasil melewati eliminasi, dan mampu berpartisipasi dalam arena perang. Namun, Nabini saat ini sudah dieliminasi, perlu diketahui, bahwa perang arena ini disiarkan langsung. Di antara triliunan orang di medan bintang Gunung Naga Hitam, yang telah menyaksikan pertempuran ini, banyak yang marah dan memecahkan gelas atau botol anggur, dan banyak lagi yang marah dan tidak puas. Seperti halnya Brolin, bajingan itu dari bidang bintang terlalu berbahaya, dia benar-benar menyelinap menyerang Nabini, ucap Brolin. Bajingan itu, Nabini seharusnya tidak kalah. Dia seharusnya bisa mencapai 10.000 teratas. Dalam perang arena hari ini, Kerajaan Gunung Naga Hitam kita masih memiliki Hong. Hong pasti akan menang, dia pasti akan berhasil masuk ke 10.000 negara teratas alam semesta Ganwu. Saudaraku, bahwa Hong adalah salah satu dari peringkat terendah yang berhasil melewati eliminasi pertama. Baginya untuk bertahan hidup di arena, itu akan sangat sulit. Aku pikir, Luo Feng memiliki peluang terbesar. Luo Feng itu pasti akan berhasil. Adapun Hong, dia juga akan bisa melakukannya. Siapa tahu, mungkin dia sengaja menyembunyikan kekuatan sejatinya selama eliminasi. Sin berpindah ke dunia maya, nomor Aula 10389. Sekitar 3 jam setelah menonton perang arena Nabini, pertempuran kelompok ke-161 di Aula 10389 akan segera dimulai. Seluruh aula dipenuhi dengan sorak-sorai dan raungan, dan komentator cantik itu memperkenalkan setiap kejeniusan satu persatu dengan deskripsi kecil. Nomor 93, Hong, dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, peringkat 982 di dunia eliminasi ke-72. Wanita cantik itu diperkenalkan. Di daerah tertentu di antara para penonton, lebih dari 1 juta orang dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam berteriak keras, seolah-olah mereka menyatakan, Hong jenius ini berasal dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Dan di antara kerumunan yang bersorak, Luo Feng dan Dewa Guntur mengerutkan alis mereka. Masalah besar, Dewa Guntur berkata dengan pelan, aku tidak berharap bahwa Savage akan ada di sana. Benar, Luo Feng juga menahan napas dan menunggu, karena dia mengkhawatirkan kakaknya. Semua orang kuat, karena mampu membuatnya melangkah ke babak arena pertempuran. Terutama kelompok di mana Hong berada, dengan Savage yang telah membunuh saudara kedua sebelumnya. Sangat cepat, hitungan mundur dimulai dan aula meraung ketika 100 jenius absolut muncul di tengah. Kakak pertama, Luo Feng mengangkatnya dengan satu tatapan. Di dalam aula, Hong membawa tombak panjang di tangannya, tatapannya waspada saat menyapu sekelilingnya. Arena melingkar ini membentang dengan diameter sekitar 30 km. Selama pertempuran itu, ruang akan terus menyusut, yang memaksa orang terbang lebih cepat, dan tidak punya tempat untuk menghindar setelah sekitar 15 menit, area tersebut akan menyusut dengan diameter hanya 1 meter. Karenanya, setiap pertempuran perang arena paling lama akan berlangsung selama 15 menit. Di antara 100 ini, yang terkuat adalah Savage. Hong mengalihkan pandangannya melewati 99 yang lain,
Pikirannya dengan cepat membayangkan informasi yang dia lihat sebelumnya, juga ada 3 orang lain yang sangat kuat. Terlebih dahulu terlibat dengan yang lebih lemah dan bertahan hidup. Kalau begitu bertarung dan ambil risiko semuanya. Hong dengan cepat mengingat informasi itu. Dia sangat jelas bahwa jika dia melarikan diri jauh di awal, dia pasti akan menjadi target para jenius absolut. Akan lebih baik baginya untuk bergaul di kerumunan langsung di awal. Hong berpikir untuk tetap bertahan dalam perang ini. Hong cukup percaya diri. Biarkan pertempuran dimulai. Suara dentuman rendah bergema di dalam semua orang di benak aula. Dengan luas menyusut 30 km, arena hanya akan memiliki diameter 1 meter tersisa dalam 15 menit. Sejumlah besar aliran energi meletus, 100 jenius di dalam aula dengan cepat memulai pertempuran mereka. Terima pukulan aku. Pemuda berambut tinggi dan kokoh berantakan meraung. Kakinya yang hanya mengambil 1 langkah namun dia berhasil menutup jarak 100 meter. Tebasannya yang sengit itu, diiris ke arah pembaca roh, yang sepertinya tidak mengharapkan kecepatan seperti itu dari lawan. Dia terkejut ketika dia mencoba menghindar sambil menggunakan senjata rohnya untuk memblokir. Bilah pendek ditebang. Kekuatannya tidak bisa diblokir. Itu mirip dengan yang menghancurkan satu gunung. Senjata roh itu terlempar ke samping, dan bilah pendek itu segera memotong kepala pembaca roh itu, menyebabkannya terbelah menjadi 2. Haha, haha, pria jangkung itu tertawa. Berjalan tanpa alas kaki, setiap langkah yang diambilnya memungkinkannya melakukan perjalanan jauh. Peningkatan kecepatan instannya sangat cepat, lebih cepat daripada kebanyakan pembaca semangat yang terbang. Kelilingi dan bunuh dia. Semua orang bekerja sama dan bunuh dia dulu. Ucap seseorang yang berteriak. 2 senjata roh ditembakkan. Pisau pendek itu bergerak dengan gerakan melambai, dengan mudah memblokir kedua senjata roh dan mengetuknya jauh. Kelilingi dan bunuh aku. Pemuda yang tinggi dan kokoh itu seperti monster, benar-benar berjalan di tengah kerumunan, membuat 10 atau lebih yang ingin membunuhnya tidak dapat mengelilinginya. Sebaliknya, pemuda itu dengan cepat menempati setengah dari kelompok itu. Jalan Savage ini, hanyalah pembantaian. Meskipun 100 ini semuanya jenius mutlak, tidak ada yang bisa benar-benar cocok dengan Savage ini. Pertempuran ini, tidak ada keraguan, yang paling luar biasa adalah Savage. Selain Savage, ada seorang wanita yang penampilannya juga luar biasa, dia mengenakan baju besi dan sangat berani. Orang bisa tahu hanya dari sosoknya, bahwa ini adalah keindahan yang sangat seksi dan panas. Namun aura dan tatapannya dipenuhi dengan kebrutalan. Semua pembunuhannya brutal, sehingga tidak ada yang tahu bahwa dia seorang wanita. Memegang tombak panjang, Hong terlibat dalam pertempuran di antara sekelompok jenius. Orang hanya bisa melihat jenius jatuh mati satu demi satu. Namun Hong masih hidup. Tombaknya seperti kilat, dengan cepat dan tiba-tiba menembus dahi jenius dari belakang. Ekspresi Hong setelah membunuh seseorang tidak goyah sama sekali. Dia masih tetap berada di tengah kerumunan, saat tombaknya menari-nari, tampak normal. Namun, berbagai upaya dari banyak senjata roh tidak mampu menembus pertahanannya. Waktu berlalu dan kematian meningkat menjadi 60, 61, 62. Saat jumlahnya menyusut, pertempuran kelompok juga berkurang. Wanita gagah itu menatap lurus ke Hong. Di alam semesta, ada banyak yang menggunakan senjata tombak seperti itu. Namun, mereka yang menggunakan senjata tombak biasanya memilih yang keras dan kokoh. Namun yang digunakan Hong tampaknya lebih fleksibel. Saat itu mulai menari-nari, itu seperti ular besar, sangat aneh. Menarik, wanita gagah itu memegang kedua bilahnya dan terbang lurus ke arah Hong. Tidak bagus. Ekspresi Hong berubah. Selama pertempuran kelompok, ia telah lama mengamati dan sampai pada kesimpulan bahwa di dalam kelompok ini, prajurit wanita itu adalah salah satu dari 3 teratas. Hanya Savage yang sedikit lebih kuat darinya. Dia tidak berharap dia mulai bergegas ke arahnya. Namun, karena musuh bergegas, tidak ada cara untuk menghindar, dia hanya bisa mengundang pertempuran. Tombak berputar, seperti ikan di air, cepat dan gesit karena segera menembus ke arah prajurit wanita yang bergegas. Sangat menarik, mata prajurit wanita itu penuh dengan kegembiraan, saat tubuhnya memancarkan energi hijau. Kemudian gelombang melilit kedua bilah busur. Dia mulai melambai dan pedang-pedang itu menari-nari, menebas ke ujung tombak, menyebabkan energi berputar yang tak berbentuk ditransmisikan ke tombak. Ekspresi Hong berubah tiba-tiba dan dia segera menarik tombaknya dengan ganas.
Begitu dia melakukan itu, dengan suara ledakan dia mengangkat tombak dengan tangannya, dan hampir seperti kapak, dia dengan keras menebas prajurit wanita itu. Seluruh wujud wanita itu menjadi semburan aliran air yang sengit, karena pisau busur, menerima kekuatan serangan yang kuat dari tombak, yang mengikuti dia menempel erat ke Hong dan melanjutkan serangannya. Dalam sekejap Hong merasa dia seperti hampir tersedot ke pusaran air, dan tidak dapat melarikan diri. Prajurit wanita ini sudah memiliki pemahaman tentang hukum sumber air, aku dalam masalah besar. Ucap Hong sedikit panik. Budaya Cina kuno selalu sangat menekankan 5 unsur emas, kayu, air, api, dan bumi. Meskipun Hong berjalan di jalur domain ringan, dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang hukum air. Namun, memahami itu adalah satu hal, apakah dia benar-benar bisa mengalahkannya adalah hal lain. Jika dia suka air, aku akan menjadi seperti batu. Hong tidak punya pilihan, dia menggertakkan giginya dan cahaya di sekitarnya melengkung dan seluruh tubuhnya menjadi sangat mencolok. Kecepatan tombak segera mengangkat gigi lain. Setelah tombak dilepaskan sepenuhnya, itu seperti kulit kura-kura, tanpa celah sama sekali. Undang-undang asal-usul air yang berasal dari pejuang wanita itu sangat berat dan kuat, mengeluarkan getaran yang Hong rasakan seolah tidak mungkin diblokir. Jika seseorang belum melangkah melewati pintu gerbang hukum asal, ia sama sekali tidak berguna. Hong tiba-tiba memahami logika ini. Hong, dalam aula 1 miliar diisi, banyak orang bintang Black Mountain sangat gugup. Dan ada lebih banyak orang yang menonton melalui siaran. Di alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam, di atas Pulau Terapung, yang hidup di Pulau Terapung itu setidaknya setingkat alam semesta. Di sebuah villa yang tampak besar namun sederhana, di dalam salah satu ruang tamunya. Seorang pria duduk di sana yang mengenakan jubah merah gelap. Ada tanda kilat di dahinya, orang ini, adalah salah satu penguasa sektor terkuat Gunung Naga Hitam, Jiang Tianchen. Dan di sampingnya, ada seorang lelaki tua yang tampak baik hati dengan kepala putih. Pria berpakaian hitam ini berasal dari kerajaan Gunung Naga Hitam kita, lelaki tua itu tampak tertarik. Domain cahayanya, dari penampilannya, tampaknya berada di level 6 atau lebih. Namun dia benar-benar jenius dalam pertempuran. Tombaknya yang fleksibel tapi kuat, sebenarnya bisa membuatnya melepaskan domainnya ke level ini. Ini bahkan dapat dibandingkan dengan bajingan level 8 domain tersebut. Domain level 8, belum tentu lebih kuat dari level domain 7. Itu semua bergantung pada kemampuan seseorang, untuk melepaskan kekuatannya. Satu teori, mungkin seseorang memiliki pemahaman tentang hukum asal. Namun, yang menentukan kekuatan dalam pertempuran adalah pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya menggunakan hukum dalam pertempuran. Misalnya Luo Feng, menggunakan pesawat ulang-alik melonjak bila dibandingkan dengan persenjataan Nansen, kekuatannya benar-benar berbeda. Itu karena, melalui persenjataan Nansen dia bisa benar-benar membiarkan pemahamannya tentang hukum asal meledak. Ya, Kepala Jenderal, dia dari kekaisaran kita. Jiang Tianchen berkata dengan hormat. Pria tua itu tersenyum. Kepala Jenderal, gelar itu, jika ada penguasa sektor lain dari kekaisaran Gunung Naga Hitam mendengar bahwa, mereka akan terkejut. Dalam organisasi 3 kapak gunung, pangkat penguasa sektor adalah peringkat umum. Dan organisasi 3 kapak gunung memiliki 3 pendiri asli. Hanya 3 pendiri ini yang berhak disebut Kepala Jenderal. 3 kapak gunung, sebagai pemimpin dari 4 organisasi besar dalam bidang bintang Gunung Naga Hitam, bahkan Tanah Suci Gunung Naga Hitam dan Ais Leviathan Tanah Suci tidak akan mau mengganggunya, karena 3 anggota pendiri dari Gunung 3 Kapak. 3 anggota pendiri semuanya dianugerahi gelar penguasa domain kapak besar, ketika mereka masih muda. Seorang penguasa domain prajurit kapak besar, jika dibandingkan dengan gelar kapak besar tingkat alam semesta, jauh lebih jarang, setidaknya 1000 hingga 10.000 kali lebih jarang. Meskipun mereka bertiga berasal dari bidang bintang yang berbeda, mereka menjalin hubungan dengan sangat baik, bahkan menjadi sahabat dalam hidup dan mati. Karena mereka bertiga memiliki gelar prajurit kapak besar, mereka memutuskan untuk membangun organisasi 3 kapak gunung. Mereka terbuat dari 2 pria dan 1 wanita. Nama mereka adalah Ratapan, Molly dan Luo. Di antara kelompok itu, Lamen dan Molly keduanya menjadi abadi. Hanya Luo, prajurit legendaris dari kekaisaran Gunung Naga Hitam ini tetap terjebak di puncak penguasa sektor. Namun, ia dikenal tidak terkalahkan di antara para penguasa sektor.
Sejak sekitar 100.000 tahun yang lalu, dia menghilang dalam bidang bintang Gunung Naga Hitam, dan tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Tidak ada yang tahu apakah ketiga pendiri tiga kapak gunung ini, masih hidup atau sudah mati. Dia dari bintang Gunung Naga Hitam kita. Pertanyaan ini mengungkap kepala jenderal ini, anggota pendiri dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Ketiga anggota pendiri semuanya berasal dari berbagai bintang. Dan yang dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam adalah Luo. Apakah kamu memiliki informasi prajurit ini? Kata pria tua itu. Jiang Tianchen menjawab dengan hormat, dengan sangat cepat mencari informasi dan berkata dengan lembut, namanya Hong, dia dekat dengan dua pemuda lainnya Luo Feng dan Dewa Guntur. Dari informasi sekilas, mereka adalah penduduk asli bumi dari galaksi Bima Sakti kita. Aborigin, alis lelaki tua itu sedikit berkerut. Benar, namun ini dugaan dari Departemen Informasi Tiga Kapak Gunung kami. Jiang Tianchen berkata, juga, Hong, Luo Feng dan Dewa Guntur semua mengambil bagian dalam pertempuran jenius kali ini, dan yang paling luar biasa bahkan bukan Hong, akan tetapi namanya Luo Feng. Ada satu yang lebih luar biasa, ucap pria tua itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Iya benar, Dewa Guntur itu berada di peringkat 5128 dalam eliminasi, Hong berada di peringkat 982, Luo Feng berada di peringkat 51, ucap Jiang Tianchen berkata dengan hormat. Pria tua itu sedikit mengangguk, melihat ke layar di depannya yang menyiarkan arena perang, dia berkata kaget, Hong ini, di saat kritis ini dia benar-benar menerobos, wilayah kekuasaannya sebenarnya naik dari level 6 ke 7, wanita itu melepaskan kekuatannya. Betapa teknik pedang yang kuat, terus-menerus dan tak henti-hentinya, berat dan kuat, bahwa Hong tidak bisa menahannya lagi, sayang sekali, dia harus mati. Tidak ada jalan lain, perbedaan kekuatan terlalu banyak. Jiang Tianchen cukup terkejut. Kepala Jenderal Luo jarang berbicara begitu banyak, saat ini sepertinya dia benar-benar peduli pada Hong ini. Ada legenda di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, bahkan dua tanah suci Gunung Naga Hitam dan Es Leviathan, kedua pemimpin dewa akan menunjukkan rasa hormat kepada Luo. Pertama, dua teman hidup atau mati Luo sedang sekarat. Kedua, Luo memang sangat kuat, reputasi Jiang Tianchen sebagian besar hanya di dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Namun Luo, memiliki reputasi yang cukup untuk membuat sejuta penguasa sektor di negara semesta Ganwu, untuk menghormatinya. Jika bukan karena dia terganggu, dan bekerja pada hukum asal waktu, dia mungkin akan menjadi abadi lama. Jiang Tianchen menatap pria tua di depannya, tetua Luo yang menuntunnya dengan tangan sebelumnya, mendesah tanpa henti, apakah ini nyata? Kepala jenderal telah berubah pikiran, tidak terlalu ambisius seperti sebelumnya, ingin menyempurnakan hukum asal cahayanya, dan terobosan ke abadi. Namun, ia bertemu dengan bencana yang tak terduga itu, macet selama lebih dari 800.000 tahun, membuang-buang waktu terakhir yang paling penting, hanya ada 20.000 tahun sampai ia mencapai batasnya. Tuhan, bagaimana kamu bisa menghukum kepala jenderal dengan cara ini? Jiang Tianchen memiliki rasa pahit di mulutnya. Dari tiga pendiri, Luo adalah yang paling luar biasa saat itu, dan juga yang paling ambisius. Namun tetap saja, manusia tak berdaya ketika melawan nasib. Kelompok 161 dari 1000 kelompok perang arena, pertempuran telah berakhir. Para penonton menghela nafas, duduk di tribun bersama orang-orang bumi lainnya, menyaksikan tubuh Hong di dalam arena, mereka merasa tidak berdaya. Dia masih kalah. Dewa Guntur menggelengkan kepalanya tak berdaya. Lawannya memang terlalu kuat. Luo Feng menggelengkan kepalanya, merasakan beberapa hukum asal, kekuatan seseorang akan memiliki perubahan absolut, meskipun kakak pertama kehilangan haknya, itu masih sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Hong memang telah melakukannya dengan sangat baik, bahkan sampai tinggal 20 atau lebih terakhir. Namun dia, terbunuh oleh langkah pamungkas prajurit wanita itu. Ayo, pulang, ucap Luo Feng sambil berdiri. Saudara ketiga, semuanya terserah kamu sekarang. 3 dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang berhasil melewati eliminasi, hanya kamu yang tersisa. Ucap Dewa Guntur sambil berdiri, dan berkata dengan pelan. Hanya aku, telinga Luo Feng bergerak, dia bisa mendengar diskusi di sekitarnya, wilayah ini dipenuhi dengan lebih dari 1 juta, dari ladang bintang Gunung Naga Hitam. Jelas, kegagalan langsung Nabini dan Hong telah membuat triliunan warga di lapangan bintang Gunung Naga Hitam cemberut. Saat ini, semua harapan mereka ditransfer ke Luo Feng.
Luo Feng pasti akan menang. Benar, dia berhasil mencapai peringkat 51 dalam eliminasi. Perang arena ini pasti akan menjadi kemenangan yang mudah. Luo Feng adalah jenius kekaisaran kami yang paling kuat. Luo Feng jelas menyembunyikan kekuatan sejatinya. Kekuatan sejatinya harus lebih kuat daripada peringkatnya. Lompatan tiba-tiba di bagian akhir dari tahap 1 membuktikan bahwa dia bahkan tidak memberikannya olah. Hanya ke belakang dia mulai mendapatkan poin. Jika dia mulai dari awal, dia pasti memiliki kemungkinan untuk bergegas ke 10 besar di dunianya, bahkan 3 besar. Baik, begitu saja. Besok Luo Feng akan ambil bagian dalam arena perang. Aku sudah membeli tiketku. Luo Feng pasti akan memusnahkan mereka semua. Singkirkan mereka. Banyak warga Kekaisaran Gunung Naga Hitam, yang tidak mau menerima kerugian sedang berdiskusi. Lagi pula, yang paling mereka harapkan sejak awal adalah, selalu Luo Feng. Saudara ketiga, aku sudah kalah. Kamu harus bekerja keras, ucap Hong berkata. Saudara ketiga, lakukan apa yang menurutmu cocok, kata Dewa Guntur. Bahkan aku bisa mencapai peringkat tinggi dalam permainan virtual. Ayahku adalah yang terkuat, dia pasti yang terkuat di alam semesta Ganwu, kata Little Hai. Luo Feng, bekerja keras, seluruh warga Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang tak terhitung jumlahnya mengawasi kamu. Ini adalah apa yang dikatakan Kaisar dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam kepadanya, melalui telepon. Luo Feng pasti akan berhasil. Dia pasti akan menang. Pasti menang. Seluruh pulau Gunung Naga Hitam, hampir semua warganya, lebih dari 1 triliun penduduk di pulau itu bersorak, dan meraung sepanjang malam, beberapa di bar, sementara yang lain di plaza, dan pertemuan publik, ratusan ribu hingga jutaan orang berkumpul, untuk menonton siarannya. Luo Feng, satu-satunya warga Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang tersisa, dalam pertempuran jenius. Jika dia menang, dia akan menjadi kebanggaan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kegilaan. Luo Feng merasakan suasana mencekik. Ayah, game virtual yang aku mainkan bahkan memiliki perang negara. Kerajaan Gunung Naga Hitam kita melawan kerajaan lain. Hai kecil, itu permainan virtual. Susin tertawa dan berkata, ayahmu melakukan hal yang nyata. Untuk peringkat nomor 1 di bidang bintang, bahkan dalam game virtual aku masih seorang pejuang absolut. Hai kecil, Luo Feng yang pendiam akhirnya tampak kaget pada putranya. Game apa yang kamu mainkan? Game tentang perang, ucap Hai kecil sambil tertawa. Malam berlalu dan hari pun dimulai. Meskipun tak terhitung dari medan bintang Gunung Naga Hitam akan datang ke arena, dan memulai kegilaan, Luo Feng sendiri berdiri sendirian di hutan belantara bumi, di balkon pencakar langit di kota Bobrok, diam-diam duduk di sana. Sekelompok tipe binatang terbang, gagak darah terbang tinggi di atas. Di kota Bobrok ini, penampakan binatang buas biasa terjadi, hanya sesekali melihat jejak pejuang manusia. Namun Luo Feng tidak menekan dan secara alami melepaskan semua kemauan dan auranya. Tentu saja semua binatang buas dan pejuang manusia, tidak ada yang berani mendekatinya. Diam-diam duduk di balkon sebentar. Luo Feng mengendalikan kondisi mentalnya. Menurut ajaran saudara lelakinya yang pertama dan kedua, apakah itu yoga atau seni bela diri, mereka berdua sangat menekankan kondisi mental seseorang, pelatihan pikiran sangat penting. Namun, di alam semesta tidak ada orang yang berbicara tentang melatih pikiran. Keadaan mental seseorang mungkin tampak sangat sepele, tanpa banyak efek pada kemampuan bertarung seseorang sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat manusia normal, dari kondisi mental bumi, seorang pejuang tingkat alam semesta, dapat dengan mudah mengubahnya menjadi debu. Meledak dalam amarah, kadang-kadang itu memungkinkan seseorang untuk menembus batasnya, dan melepaskan lebih banyak kekuatan, namun mereka juga dapat menyebabkan seseorang kehilangan wujudnya. Ini adalah kondisi mental, menurut saudara-saudaranya, dari apa yang mereka lihat, alasan mengapa mereka berdua bisa memiliki domain mereka di tingkat perjalanan bintang, terkait dengan kondisi mental mereka. Dewa petir bisa dalam sekejap memasuki kedamaian absolut, menjadi satu dengan alam, menyatu dengan unsur-unsur. Hong juga bisa dalam waktu singkat menjadi benar-benar kosong, menyatu dengan sekelilingnya, menggabungkan semua indera, domain, dan hal-hal lain secara bersama-sama, untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Dewa Guntur dan Hong mengambil pelatihan puluhan tahun, untuk mencapai tingkat ketenangan mental itu. Luo Feng tidak bisa melakukannya, mengosongkan pikiran dan jiwa, aku tidak bisa melakukannya.
Karena aku di bawah pengaruh garis keturunan binatang bertanduk emas, aku terus-menerus dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah sesuatu yang ada dalam di tulangku. Namun, kakak kedua benar. Apakah itu kemarahan, sakit hati, kebahagiaan, kegembiraan, niat membunuh? Semuanya adalah reaksi alami, mempertahankan pikiran yang murni. Semuanya akan terjadi secara alami. Ketika saatnya untuk tertawa aku akan tertawa. Ketika saatnya untuk marah, aku akan marah. Luo Feng berpikir, ingin membunuh juga adalah hal yang alami. Dengan pikiran yang murni, aku akan menghadapinya dan menerimanya. Secara alami aku akan dapat mencapai titik kemurnian di mana semua elemen akan berbaur bersama. Luo Feng mengerti teorinya, namun ketika pembunuhan benar-benar terjadi, Luo Feng paling tidak bisa mempertahankan keadaan dingin es, tanpa gelombang. Adapun kemurnian, menyatu dengan alam itu sangat sulit, memang sangat sulit. Luo Feng, perang arena akan segera dimulai, kamu harus memasuki alam semesta virtual, ucap Babata. Luo Feng membuka matanya, tatapannya dingin. Tidak menekan niat membunuhnya lagi, secara alami melepaskannya. Sepertinya kamu berbeda, apakah meditasi telah membantu? Luo Feng tidak menjawab, mengatakan langsung, hubungkan ke alam semesta virtual. Xin pun berpindah ke dunia maya, di ruang di mana terdapat banyak aula berada, pulau nomor 29109, ada aula, dan di ruang persiapannya, para jenius duduk di kursi, semuanya siap untuk disembelih, semuanya adalah pejuang absolut. Seorang pria berambut hitam dengan baju besi abu-abu gelap muncul dari udara hampa. Di ruang persiapan, para jenius semuanya berbalik untuk melihat, pria berambut hitam ini mengamati sekelilingnya dan melirik mereka, tidak berbicara sepatah kata pun, segera menemukan tempat duduk dan duduk, menutup matanya, menenangkan pikirannya, menunggu pertempuran untuk memulai. Para jenius muncul satu demi satu dari udara hampa, di dalam ruang persiapan. Ini semua adalah jenius dari berbagai bintang di negara semesta Ganwu. Penampilan mereka benar-benar berbeda, dan beberapa bahkan terlihat aneh. Itu Pushkin, dan di sampingnya adalah Gineli. Kamar yang awalnya sunyi tiba-tiba memiliki sedikit keributan, menyebabkan Luo Feng membuka matanya, dan melihat dua manusia yang baru saja muncul. Salah satunya tinggi dan kokoh, dan wajahnya dipenuhi bulu emas. Partisipan setinggi 6 meter ini tampak seperti manusia kera raksasa, dan matanya yang menakutkan berwarna hijau. Dua kepalan tangannya yang besar, sebanding dengan ukuran dua palu logam raksasa. Pushkin. Pikiran Luo Feng dengan cepat teringat melalui data yang diberikan Kekaisaran Gunung Naga Hitam kepadanya. Pushkin, seorang jenius mutlak yang dipelihara keluarga Kekaisaran Negara Ganwu. Dia lebih suka menggunakan tinjunya, dan memiliki kekuatan untuk masuk ke 1000 negara teratas di dunia ini. Dalam eliminasi, ia berada di peringkat ke-9 di dunia ke-89. Gineli. Mata Luo Feng beralih dari apeman emas ke pria pendek di sampingnya. Meskipun ia disebut pendek, sebenarnya Gineli ini masih memiliki ketinggian 1,9 meter, yang masih lebih tinggi dari Luo Feng. Namun, berdiri di samping Pushkin, yang tingginya 2 lantai, secara alami tampak seperti orang yang pendek. Luo Feng tidak memiliki informasi tentang Gineli, karena bahkan Kekaisaran Gunung Naga Hitam, tidak memiliki informasi tentang Gineli. Pushkin, duduk di sini. Ekspresi Gineli hampa dan rapuh, matanya dingin, hampir seperti kalajengking berbisa, dia mengeluarkan perasaan yang mirip dengan Nuolan San. Baik, suara kuat yang tebal datang dari tenggorokan Pushkin, bahkan bergema. Gineli dan Pushkin berjalan langsung ke arah Luo Feng, dan duduk di sampingnya, kursi yang diduduki Pushkin. Untungnya setiap ruang persiapan memiliki jumlah ruang yang besar, jika tidak dengan strukturnya yang besar, Pushkin akan menempati hingga 6 atau 7 kursi. Pushkin dan Ginel duduk di barisan kursi yang sama dengan tempat Luo Feng duduk. Kamu. Gineli berbalik ke arah Luo Feng di sebelahnya dan berkata dengan dingin, duduk lebih jauh. Aku tidak suka orang yang dekat dengan aku. Kamu pasti gila, Luo Feng melirik Gineli dan berkata dengan dingin. Setelah itu dia menutup matanya, dan tidak pernah memandangnya lagi. Mata dingin Gineli tiba-tiba terbakar amarah, menatap tajam pada Luo Feng, hampir seperti ular yang mengincar mangsanya. Namun, di ruang persiapan ini, benar-benar dilarang bagi siapapun untuk bergerak. Karena itu, Gineli hanya bisa mengejek dengan dingin dan menutup matanya. Tiba-tiba suara dari aula di luar bisa terdengar di dalam. Perhatian semua,
Kelompok ke-382 dari arena perang akan segera dimulai. Pertama-tama aku perkenalkan 100 peserta kelompok ini. Suara renyah yang jelas bergema tidak hanya di seluruh aula, tetapi juga bisa didengar dengan jelas di dalam ruang persiapan, yang diikuti dengan gelombang sorakan. Pertama, Pushkin, dari negara semesta Ganwu, peringkat 9 di dunia ke-89 tahap eliminasi. Sorak-sorai gemuruh meletus, menyebabkan seluruh ruang persiapan bergetar. Itu Pushkin, benar, itu dia, tinjunya sangat menakutkan, jangan pernah mendekatinya. Ada diskusi lembut di dalam ruangan. Nomor 2, Ginelli, dari negara semesta Ganwu, peringkat 21 di dunia ke-13 tahap eliminasi. Suara komentator, setiap jenius di dalam ruangan bisa mendengar dengan sangat jelas. Baru pada saat itulah Luo Feng membuka matanya dan melirik pemuda emas lapis baja, yang tampak dingin di sampingnya. Ginelli ini, yang sebenarnya bisa menduduki peringkat 2 di antara 100 orang ini, dia sangat kuat. Ketiga, keempat, 5, Luo Feng, dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, peringkat ke-51 di dunia pertama dari tahap eliminasi. Sorak-sorai itu menggelegar, karena lebih dari 1 juta pendukung dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam meraung. Pulau Gunung Naga Hitam, lebih dari 1000 orang berkumpul di sebuah istana mewah. Mengenakan jubah kekaisaran emas gelap, kaisar duduk tinggi di atas. Di bawahnya ada banyak subyek Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Karena pemerintahan keluarga kekaisaran yang kekal, jumlah subyek dalam kekaisaran mencapai 100 juta. Oleh karena itu untuk dapat memasuki tingkat pertemuan kekaisaran ini, mereka jelas merupakan keluarga kekaisaran yang paling elit. Mereka adalah penguasa sektor atau penguasa domain. Bahkan ada ratu yang memerintah, dan mengelola berbagai sektor, atau kelompok pangeran yang suatu hari nanti akan menggantikan tahta. Atau beberapa wanita berposisi tinggi lainnya di keluarga kekaisaran. Ini Luo Feng. Ada keheningan di istana. Lebih dari 1000 keluarga kekaisaran menonton layar besar yang mengambang itu, dan disiarkan langsung. Yang bisa dilihat hanyalah komentator cantik itu yang tersenyum, ketika dia memperkenalkan, kelima, Luo Feng, dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, peringkat ke-51 di dunia pertama dari tahap eliminasi. Secara bersamaan, layar juga memiliki informasi dan gambar dari Luo Feng. Ini Luo Feng, hahaha, Luo Feng akan dengan mudah melewati pertarungan arena perang. Melihat gambarnya, Luo Feng ini bukan orang biasa. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Ada diskusi yang merajalela di seluruh istana, karena mereka semua memuji Luo Feng. Siapa yang berani menentangnya? Ini adalah pertemuan kekaisaran tertinggi, pertempuran jenius ini. Para jenius Kekaisaran Gunung Naga Hitam hanya tersisa dengan satu bibit ini, Luo Feng. Jika dia kalah juga, maka Kekaisaran Gunung Naga Hitam akan benar-benar kehilangan semua kehormatan dan wajahnya. Dengan keluarnya berturut-turut dari 2 peserta sebelumnya yang tidak berhasil masuk ke dalam 10.000 teratas, sementara negara-negara peradaban tingkat menengah lainnya memiliki peserta yang berhasil melewatinya, itu jelas membuat mereka tertinggal sedikit. Hahaha, tawa kaisar jelas dan cerah. Dengan semua rakyatnya melengkapi Luo Feng, namun ada satu pangeran dari sekian banyak yang matanya penuh dengan kejutan. Ini tidak lain adalah Pangeran ke-9 Brolin. Dari lebih dari 1000 subjek di sana, Brolin tampak bahagia di luar, tetapi dia hampir tidak bisa menahannya, karena dia sudah menyadari situasi berbahaya yang dia alami. Luo Feng ini, itu sebenarnya dia. Reputasi Luo Feng sangat besar, karena tahap eliminasi tidak disiarkan, ada banyak informasi tentang para jenius ini yang tidak diketahui dunia luar. Hanya beberapa kekuatan besar yang bisa menggali detail ini. Misalnya Kerajaan Gunung Naga Hitam, telah mengirim tim utusan khusus, seperti bagaimana beberapa organisasi besar juga mengirim beberapa orang untuk berkunjung ke Luo Feng. Ini semua karena kekuatan ini memiliki metode untuk menemukan Luo Feng, melalui perusahaan alam semesta virtual, dan dengan demikian alamatnya di alam semesta virtual, dapat ditemukan. Namun, Brolin, yang hanya seorang pangeran, dilarang dari sistem informasi dan sistem surat kekaisaran manapun. Karenanya, dia bahkan tidak tahu penampilan Luo Feng. Luo Feng? Dia Luo Feng? Brolin menggertakkan giginya, masalah besar. Menemukan masalah dengan Luo Feng. Dia tidak lagi memiliki ide seperti itu, karena dia sangat jelas bahwa dengan reputasi Luo Feng, dia dapat dengan mudah bergabung dengan beberapa organisasi super, yang dapat menyebabkan Kekaisaran Gunung Naga Hitam takut.
Dia tidak ingin mengacaukan Luo Feng lagi. Namun, dia khawatir Luo Feng akan ingat bagaimana saat itu, dia telah mengirim orang untuk menggunakan senjata laser untuk membunuh 12 target, dan juga mengirim tim untuk mengejar, dan membunuh Luo Feng. Apakah dia akan mengingat insiden ini, dan menyimpan dendam? Untuk sementara aku tidak akan mengacaukannya. Selama aku berada di dalam kota kekaisaran, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengacaukan aku. Gumam Brolin menggertakkan giginya. Di atas istana, Kaisar duduk di samping dua penguasa sektor dan mengobrol. Bute Asuka, peluang apa yang dimiliki Luo Feng ini? Kaisar tidak bisa menahan diri, tetapi berkata dengan lembut. Peluang yang cukup besar, tapi masih ada bahaya. Di sebelahnya, lelaki tua berjanggut perak itu mengerutkan alisnya. Yang mulia harus tahu bahwa dari 100.100 yang berhasil melewati eliminasi, hampir setengah dari mereka adalah elit khusus, yang dipelihara oleh keluarga kekaisaran yang berbeda dari negara semesta. Mendengar ini, Kaisar mengangguk. Pemimpin negara dari negara semesta Ganwu telah mengirim lebih dari 100 juta jenius elit untuk berpartisipasi. Ada total lebih dari 800 juta orang di tahap 1, grup ini tidak terlalu menonjol. Namun, di antara mereka yang berhasil melewati tahap eliminasi, lebih dari 40.000 di antaranya berasal dari kelompok yang dikirim oleh pemimpin negara alam semesta Ganwu. Sangat jelas bahwa keluarga kekaisaran negara jagat raya memiliki jenius yang kuat, dan informasi orang dalam. Ranker top dalam grup Luo Feng sekarang adalah Pushkin, diikuti oleh Gineli. Dari 10 besar dalam kelompok ini, 6 dari mereka semua adalah elit yang secara khusus, dipelihara oleh keluarga kekaisaran negara Ganwu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, skenario terburuk adalah Luo Feng dikelilingi dan dikeroyok. Paman kerajaan, apakah kamu melihat? Kaisar memandang raja sektor lain di sampingnya. Juga mengenakan jubah kekaisaran emas yang gelap, paman itu tersenyum. Yang mulia, khawatir saat ini tidak ada gunanya, dan kami bahkan tidak jelas tentang kekuatan sejati Luo Feng ini. Hanya melihat, pertarungan akan segera dimulai. Hanya melihat, Kaisar hanya bisa mengangguk. Di pulau nomor 29.109, aula sudah dipenuhi dengan lautan manusia. Ayah nomor 5, Ibu, apakah nomor sebelum ayah lebih kuat darinya? Ping Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu peringkatnya. Susin tersenyum, angka 4 di depannya berperingkat lebih tinggi, tetapi kekuatan mereka mungkin tidak lebih kuat dari ayahmu. Oh, Ping Ping mengangguk. Di samping Little Hai bergumam, ayah adalah yang terkuat, yang terkuat. Di sekelilingnya duduk banyak orang dari bumi, seperti Hong dan Dewa Guntur bersama keluarga mereka, bersama dengan orang tua Luo Feng dan lain-lain. Saudara ketiga pasti akan menang. Hong menatap pusat aula. Dewa Guntur juga menatap. Saat ini, dari 3 bersaudara hanya Luo Feng yang tersisa dalam pertempuran jenius ini. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komentator cantik itu berteriak kegirangan, saat seluruh atmosfer di aula mencapai puncaknya. Seketika itu juga langsung terdengar suara bergemuruh. Seluruh aula meraung dan bergetar. Komentator cantik itu segera menghilang, dan pada saat yang sama 100 bayangan manusia muncul di tengah-tengah, pada posisi yang berbeda. Itu adalah 100 jenius yang diperkenalkan, beberapa sangat tinggi dan bugar, sementara yang lain dipenuhi bulu, atau bertanduk. Sepertinya penampilan mereka semua berbeda. Namun, kesamaannya adalah mereka berdiri di puncak kemanusiaan. Pushkin, Luo Feng, sorak-sorai saja bisa membelah gunung dan bumi. Raungan dari 1 miliar penonton sepertinya bisa mengguncang, dan menghancurkan seluruh aula itu sendiri. Sementara itu di dalam aula, termasuk Luo Feng, ke-100 jenius semuanya mendengar sorakan 1 miliar orang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan gelombang adrenalin. Melihat sekeliling, tidak ada akhir bagi para penonton ini, yang semuanya berasal dari berbagai bintang. Dan Luo Feng bisa memilih orang-orang yang meneriakkan namanya dan melihat ke arahnya. Dengan begitu, itu orang-orang dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Luo Feng melihat ke arah itu. Di dalam arena pertempuran, tidak ada yang lain selain keheningan. 100 jenius semua mengumpulkan fokus mereka, karena pertempuran ini hanya akan berlangsung 15 menit. Dalam 15 menit ini, ruang pertempuran akan terus menyusut sampai hanya ada 1 meter yang tersisa. Biarkan pertempuran dimulai. Suara rendah segera bergema di benak 1 miliar penonton bersama dengan 100 jenius di aula. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini.
Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.